Langit sore di Sindang Sari terlihat pucat, pertanda hujan baru saja reda. Jalan-jalan tanah masih basah dan berbekas sejak kaki. Di beranda rumah, Arin duduk diam memandang jauh ke arah jalan kecil yang menghubungkan desanya dengan kampung Taman Sari. Di tangannya sebuah anyaman pandan setengah jadi terkulai, tak lagi ia teruskan sejak tadi. Ibunya Buasana baru saja menyuguhkan teh hangat dan duduk di sampingnya. "Arin," ucapnya pelan. "Nok Arin tahu ya Mardi anak siapa?" Arin mengangguk perlahan. Nama Mardi sudah sering disebut-sebut ibunya dalam obrolan di dapur, juga ayahnya di Surau. Anak pawidnya dari Taman Sari, guru muda yang sopan dan punya masa depan. Ibu dan bapak melihat Mardi bukan hanya calon menantu, tapi juga calon pembimbing hidup yang dianggap bisa membawa Arin menjadi perempuan yang lebih dari sekedar gadis kampung biasa. Arin itu anak perempuan. Kelak kalau berumah tangga harus punya panutan. Orang pinter, santun, dan punya pegangan hidup. Mardi itu. Buasana tak melanjutkan kalimatnya, tapi Arin tahu kemana arahnya. Namun hati Arin belum bulat. Bukan karena ia tak suka pada Mardi, tapi karena dirinya masih remaja, masih punya mimpi yang belum sepenuhnya ia mengerti bentuknya. Kadang ia membayangkan ingin menjadi seorang bidan seperti Mbak Yuni di puskesmas. Kadang ia ingin menjahit dan buka kios pakaian sendiri di pasar. Dan di antara semua itu, bayangannya tentang menikah terasa begitu cepat datang. Bahkan terlalu cepat. Sementara itu di tempat lain, di bawah pohon waru besar yang tumbuh di tepi jalan menuju Taman Sari, Mardi berdiri dekat. Sementara itu, di tempat lain, di bawah pohon waru besar yang tumbuh di tepi jalan menuju Taman Sari, Mardi berdiri dengan seikat bunga kenanga di tangan. Ia menunggu, tak yakin untuk apa, tapi berharap bisa bertemu Arin secara kebetulan. 3 hari berlalu ia mendengar dari ibunya bahwa keluarga Arin nampaknya membuka hati dan membuka pintu. Tapi Mardi tahu Arin bukan gadis yang bisa dibujuk hanya dengan restu orang tua. Ia harus menunjukkan kesungguhannya. "Hai Mardi, bawa bunga kenanga ini untuk siapa?" tanya Hamid yang muncul tiba-tiba dari arah berlawanan. Ia tersenyum sinis, mengenakan kemeja ketat dan celana yang disetrika tajam. Seperti biasa, penampilannya rapi dan penuh percaya diri. Mardi hanya tersenyum tipis. "Buat orang yang pantas," tepisnya singkat. Di belakang Hamid, Johan muncul menuntun sepedanya, tertawa kecil. "Kampung ini isinya cuma satu Arin ya? Semua orang kejar-kejar dia." Ia menggoda, tapi sorot matanya mengisyaratkan persaingan. Mardi tak menanggapi. Ia tahu 2 temannya itu juga punya minat pada Arin. Tapi ia bukan pemuda yang suka bersaing lewat kata-kata. Ia lebih memilih membuktikan lewat tindakan. Malam itu keluarga Mardi datang bertamu ke rumah Pak Sarnadi. Suasana canggung tapi hangat mengisi ruang tengah rumah sederhana itu. Pawitnya, ayah Mardi berbicara mewakili. "Kami ini orang kampung Pak Sarnadi, tapi anak kami Mardi insya Allah bisa menjadi teman hidup yang sabar dan bertanggung jawab. Kalau Bapak dan Ibu berkenan, kami ingin mengenal lebih jauh keluarga panjenengan." Kata Pak Widnya. "Kami ini orang kampung Pak Sarnadi, tapi anak kami Mardi insya Allah bisa menjadi teman hidup yang sabar dan bertanggung jawab. Kalau Bapak dan Ibu berkenan, kami ingin mengenal lebih jauh keluarga panjenengan." Kata Pak Mardi. Salah. "Kami ini orang kampung Pak Sarnadi,
Tapi anak kami Mardi insya Allah bisa menjadi teman hidup yang sabar dan bertanggung jawab. Kalau Bapak dan Ibu berkenan, kami ingin mengenal lebih jauh keluarga panjenengan, kata Pawidnya dengan sedikit bergetar. Pak Sanadi mengangguk pelan. Lelaki itu memang tak banyak bicara, tapi ia mencermati semua yang terjadi. Dalam hatinya ia melihat Mardi sebagai calon yang layak, tapi ia juga tahu keputusannya itu tak hanya soal logika. Ada hati seorang gadis remaja yang masih bergulat dengan gejolaknya sendiri. Dan Arin yang duduk di belakang tirai sambil mendengar percakapan itu, mereka merasakan dadanya sesak. Dan Arin yang duduk di belakang tirai sambil mendengar percakapan itu merasakan dadanya sesak. Ada yang hangat, ada yang takut, dan ada pula mimpi-mimpi kecilnya yang seperti terancam lenyap jika ia berkata, ia terlalu cepat. Namun ia juga tahu di zaman ini kata orang tua adalah arah hidup. Dan Mardi dia bukan pilihan yang buruk. Hanya saja akankah perasaan menyusul restu atau justru restu akan menumbuhkan perasaan? Semuanya masih kabur seperti kabut yang menggantung rendah di ladang tebu keesokan paginya. Bab 4. Arin kini telah tumbuh menjadi gadis remaja yang semakin tampak ayu. Rambutnya panjang, hitam legam, selalu dikepang rapi oleh Bu Hasanah setiap pagi. Kulitnya kuning langsat dan sorot matanya menyimpan cahaya lembut yang menenangkan. Meski hidup di desa, Arin selalu tampil bersih dan sederhana. Namun sesekali saat menghadiri acara hajatan atau kenduri, ia mengenakan baju terbaik pemberian ibunya. Gaun kuning gading bersulam halus, hasil jahitan tangan dari ibu temannya di kota. Baju itu selalu membuat kepala menoleh setiap kali ia melangkah melewati jalan kampung. Sebagai anak dari seorang mandor tebu dan tokoh masyarakat, Arin dikenal banyak orang. Pak Sarnadi cukup terpandang meskipun sikapnya tegas dan kadang terlihat keras. Ia menginginkan anak-anaknya maju meski tetap menjaga nilai-nilai desa yang dijunjung tinggi. Dan Arin, anak perempuan satu-satunya, menjadi kebanggaan keluarga sekaligus harapan masa depan. Seiring tumbuhnya Arin, perhatian dari para pemuda mulai mengarah padanya. Johan, anak petani sukses yang tanahnya luas dan panennya selalu baik, mulai berani mendekat. Ia membawa hasil bumi, kadang disisipkan dengan kue atau manisan dengan alasan titipan buat Bu Hasanah. Seiring tumbuhnya Arin, perhatian dari para pemuda mulai mengarah padanya. Johan, anak petani sukses yang tanahnya luas dan panennya selalu baik, mulai berani mendekat. Ia membawa hasil bumi, kadang disisipkan dengan kue atau manisan dengan alasan titipan buat Bu Hasanah, ibunya Arin. Kalau kamu jadi istriku, Rin, kamu gak usah. Aku bisa kasih rumah sendiri. Kamu gak usah susah. Kalau kamu jadi istriku, Arin, kamu gak akan susah. Aku bisa kasih rumah sendiri. Ladangku cukup luas, kata Johan suatu sore saat Arin sedang menjemur pakaian. Hamid lain lagi. Ia anak pegawai kelurahan, supel dan pandai bercakap. Ia sering membawa kabar dari kota, dari pasar, bahkan dari radio baru yang sering ia putar di beranda. Senyumnya lebar, suaranya renyah, dan ia pandai membuat siapapun merasa istimewa. Namun perhatian-perhatian itu mulai membuat Bu Hasanah gelisah. Ia tahu dunia Arin sedang berubah. Godaan materi bukan perkara kecil, apalagi jika dibungkus dengan rupa pemuda-pemuda yang tampak menjanjikan. Rin, jangan tergoda sama janji dan barang bagus. Lihat hatinya, bukan bajunya.
ujar Bu Hasanah suatu malam saat mereka berdua mengupas bawang di dapur. Arin hanya mengangguk. Hatinya sendiri masih campur aduk. Ia menyukai perhatian, tapi juga menyukai ketenangan. Ia belum yakin sepenuhnya siapa yang akan mampu membawanya ke hidup yang ia impikan. Di sisi lain, Mardi tetap hadir dalam diam. Ia tak pernah membawa oleh-oleh, tak pernah mengumbar janji, tapi kehadirannya seperti embun pagi, lembut, tenang, dan tak mengusik. Ia sudah mulai mengajar sebagai guru PNS muda dan keluarga Pak Sanadi diam-diam menaruh harapan padanya. Pak Sanadi meskipun tak pernah terang-terangan bicara soal jodoh anak gadisnya, diam-diam memperhatikan gerak-gerik Mardi. Ia mengamati caranya berbicara, caranya berpakaian, dan bagaimana ia membawa diri di tengah masyarakat. Dalam hatinya ia tahu Mardi bukan sekedar guru, ia adalah lelaki yang punya arah hidup dan bisa diandalkan untuk mendampingi putrinya. Suatu pagi Arin melihat Mardi lewat di jalan kecil depan rumah. Ia sedang membawa buku-buku dan berjalan cepat menuju balai desa. Tak ada kata, hatinya tatapan singkat dan senyum tipis, tapi entah mengapa kali ini Arin merasa damai. Malam itu ia berbicara lirih pada ibunya. Kalau nanti ibu dan bapak ridho, saya tidak menolak kalau Mardi datang melamar, ucap Arin. Bu Hasanah menatap anaknya lama, lalu memeluknya dalam diam. Di luar malam desa menenangkan dan di dalam hati mereka keputusan besar mulai menemukan bentuknya.